Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Jumpa lagi dengan Kak Nandang Herianto. Perkenalkan, kakak adalah guru matematika dari Sekolah Menengah Kejuruan dan merupakan lulusan dari Pendidikan Matematika FMIPA Universitas Pendidikan Indonesia. Kak Nandang kali ini akan menyajikan materi dan pembahasan soal tentang peluang, pokok bahasan, kaidah pencacahan, dan sub-pokok bahasannya itu tentang permutasi. Materi dan soal yang Kanandang sajikan sudah berdasarkan kurikulum yang berlaku di SMA, SMK saat ini. Pemaparan materi pun Kanandang buat lebih sederhana dan mudah dimengerti oleh adik-adik semua. Pembahasan soal Kanandang buat lebih rinci sehingga mudah dipahami oleh adik-adik. Namun sebelum ke penyajian, bantu dan dukung channel Kanandang di Enjoy Mathematics Official dengan cara like, subscribe, and comment. Adik-adik, kali ini Kanandang akan membahas tentang kaidah pencacahan, yaitu pokok bahasan permutasi. Permutasi sendiri adalah susunan yang dapat dibentuk dari kumpulan objek ya, yang diambil sebagian, boleh seluruhnya juga, dengan memperhatikan urutannya. Hati-hati di sini ya, kita harus pahami bahwa permutasi adalah susunan yang dapat dibentuk dari kumpulan objek yang diambil sebagian atau seluruhnya dengan memperhatikan urutannya. Nah, maksud memperhatikan urutannya adalah bila ada susunan misalnya BA, misalnya ini ya, misalnya ada susunan AB dan BA dianggap jadi kejadian yang berbeda. Jadi AB dan BA ini kejadian yang berbeda di permutasi ya. Maksud memperhatikan urutan itu. Terus ada permutasi K unsur dari N unsur berbeda. K-nya kurang dari N. Ini rumus umum dari permutasi. P N unsur yang berbeda diambil K unsur. N unsur diambil K unsur kejadian ya. Jadi N faktorial dibagi N dikurangi K faktorial. Ini adik-adik harus diingat ya. Ini rumus umum untuk permutasi. Yang kedua ada permutasi dari N unsur yang tersedia dan terdapat ya K1, K2 sampai Kr ini unsur yang sama. Jadi ada unsur-unsur yang sama, ini akan dihitung permutasinya dari N unsurnya. Berapa? Nah, rumusnya ya. N ini ya. Jadi ada yang banyak unsur yang tersedianya berapa? K1, K2 sampai Kr ini adalah unsur yang sama. Permutasinya bagaimana aja? Berarti N faktorial dibagi K1 faktorial kali K2 faktorial kali K3 faktorial sampai Kr faktorial. Nah, catatannya ini K1 tambah K2 tambah K3 dan seterusnya sampai Kr. Ini harus kurang dari atau sama dengan N. Jadi tidak boleh lebih dari N unsur. Kalau N-nya ada 8 berarti tidak boleh lebih dari 8. Bisa juga ada 8, 7, 6, dan sekian. Harus kurang dari 8 atau sama dengan 8. Kalau N-nya 8. Terus ada juga permutasi siklis. Biasanya dalam duduk melingkar atau formasi melingkar. Ini dari N unsur. Ini dirumuskan N dikurangi 1 difaktorialkan. Selanjutnya ada permutasi R dari N unsur yang tersedia. Permutasi R dari N unsur yang tersedia. Ini biasanya ini permutasi berulangnya. Ini P atau permutasi N dipangkat R. Jadi unsur yang tersedianya nanti dipangkatkan kejadiannya akan seberapa. R kejadian gitu ya, atau R susunannya. Nah, itu untuk permutasi adik-adik. Harus diingat nanti kita akan lebih mendalami lagi untuk permutasi itu di permasalahan atau di soal. Kanandang punya soal begini, ada analisis masalah 1.
Dalam suatu organisasi pemuda akan dipilih 3 dari 6 orang calon. Nah, ingat ya, 3 dari 6 orang calon pengurus untuk menempati ketua, sekretaris, dan bendahara. Ketua, sekretaris, dan bendahara ini walaupun pengurus atau calon pengurus, ini sesuatu yang beda satu sama lain gitu. Seperti halnya kalau ini AB, ini BA, ini sesuatu yang beda di permutasi, jadi diperhitungkan. Banyak cara pemilihan yang terjadi berapa? 6, ininya 3. 3 dari 6 atau 6 diambil 3. Ini berapa permutasinya? Ini kejadian permutasi ya. Kalau sudah ada ketua, sekretaris, bendahara sudah disebutkan begini, pasti permutasi. Memperhatikan urutan. Alternatif penyelesaiannya, nah, ini banyak cara pemilihan itu dalam permutasi. Nah, kita sudah nyata ini permutasi, kejadian permutasi ya. 6 objek yang diambil 3 objek. 6 objek diambil 3 objek. Dengan kata lain, ini N-nya 6, K-nya 3. Kita tuliskan 6 diambil 3 permutasinya, berarti 6 faktorial dibagi 6 dikurangi 3 faktorial. 6 faktorial dibagi ini berapa? 6 dikurangi 3 berapa? 3 faktorial. Berarti 6 faktorial dibagi 3 faktorial. Kita uraikan. Yang 6 faktorial itu 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Sebenarnya sampai kali 1 ini. Sampai 1 ini kali 1 ya. Tapi karena di bawahnya ada 3 faktorial, kita berhenti yang 6 faktorial ini sampai 3 faktorial. Supaya apa? Supaya bisa begini. Ya. Tinggal nantinya 6 kali 5 kali 4. Hasilnya 120. Ya, ada 120 cara pemilihan. Lanjutnya ini ada soal kedua atau masalah kedua, kita akan analisis. Pengurus kelas yang terdiri dari 9 orang mengadakan diskusi dengan formasi duduk melingkar. Jelas ini adalah permutasi siklis. Posisi ketua, wakil ketua, dan sekretaris selalu berdampingan. Ingat, ketua, wakil ketua, sekretaris selalu berdampingan. Berarti bisa dihitung satu kelompok. Banyak formasi duduk yang mungkin terjadi berapa? Kita lihat nih. Nah, ini ya kita jabarkan soal. Ketua, wakil ketua, dan sekretaris dianggap satu kelompok. Ya, karena selalu berdampingan. Maka banyak unsurnya ada 7. Di sini 9 kok jadi 7? Ini dari mana? Ini lihat nih. Kita punya 9 orang. Diambil ketua, wakil ketua, sekretaris. Nah, ini ya, diambil berarti 3. Ada 6 orang. Ternyata yang 3 orang ini, yang 3 orang ini membentuk dan selalu berdampingan, artinya membentuk satu kelompok. Berarti yang 6 ini harus ditambah 1. Hasilnya 7. Jadi banyak unsurnya itu adalah 7 atau N-nya itu 7. Nih ya, permutasi siklisnya. Berarti 7 dikurangi 1 faktorial. Hasilnya 6 faktorial. 6 faktorial kita uraikan. 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya 720 formasi duduk yang mungkin terjadi. Ya. Jadi kalau duduk melingkar, formasi melingkar, pasti ini permutasi siklis. Cuman ini kok dari 9 jadi 7 dari mana? Nah, ini sudah Kak Nanang jelaskan ya. Selanjutnya adik-adik, supaya lebih memahami lagi, kita akan analisis masalah ketiga. Nih Kak Nanang punya soal. Banyaknya susunan berbeda dari huruf-huruf pada kata matematika. Nih, ada kata matematika adalah berapa susunan yang berbedanya? Kita lihat ini kalau sudah begini, berarti ini permutasi dengan unsur yang sama. Kita lihat unsur yang sama apa? M ini ada 3, ada 2 ya. A-nya ada 3, T-nya ada 2. Selain itu 1. Berarti nanti yang muncul itu M, A, dan T. Kalau di kata matematika. Nah, alternatif penyelesaiannya begini.
Banyak keseluruhannya berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. N-nya 10. Berarti unsur yang samanya apa? M-nya ada 2, A-nya ada 3, T-nya ada 2. Kenapa yang E dengan I dengan K nggak dihitung? Karena 1 faktorial, dan tetap saja 1. Kita hitung yang di atas satunya saja. Nah, banyak susunan berbedanya berapa? Ini ya, 10 unsur, banyaknya unsurnya ya yang tersedia, yang samanya M2, A3, T2. Jadi nantinya 10 faktorial dibagi 3 faktorial kali 2 faktorial kali 2 faktorial. Kita uraikan. 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4. Berhenti di 3 faktorial karena bawahnya yang paling besar itu ada 3 faktorial. Supaya kita bisa begini kan. Nah, kalau sudah begini, kita hitung 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 berapa ya. 2 kali 1, 2 kali 1 berapa. Ternyata kalau dikalikan 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 itu 604.800. Yang bawah 2 kali 1, 2 kali 2 kali 3 kali 1 itu hasilnya 4. 604.800 dibagi 4. Hasilnya 151.200. Jadi susunan yang berbedanya itu 151.200. Banyak sekali ya. Berarti makin banyak kata-katanya, ya hurufnya atau misalnya unsurnya ini akan semakin banyak. Selanjutnya ini ada masalah keempat. Banyak unsur 3 huruf, banyak susunan maksudnya. Banyak susunan 3 huruf yang diambil dari huruf-huruf K, A, M, I, S. Jika unsur-unsur yang tersedia boleh ditulis berulang, berarti permutasi berulang ya. Yang N dipangkat R. N-nya ada berapa? Kita lihat N-nya ini, hitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. R-nya berapa? Ya ini disusun 3 huruf. Nantinya ini banyak susunan yang mungkin terjadinya. 5 pangkat 3. 5 dari ini unsurnya ada 5. 3 yang akan dia ambil. 5 pangkat 3 itu berapa? 5 kali 5 kali 5. Hasilnya 125. Mudah bukan adik-adik ya? Terus berlatih supaya lebih memahami.